Halo para kaum santuy, selamat datang di Kamar Santuy, tempat berkumpulnya para sobat-sobat santuy. 다른 대리보다 좀 비싼데 리미티드 오디션 같은 느낌이랄까? 뽀뽀 한번 해보자니까 그게 그렇게 어렵나 어? 짱이야. 너네 다 죽었어. 대리 부르셨죠? 칠공주 대리운전이죠? 예약하려고요. 왜 의사를 이런 식으로 고객님, 안전하게 모시겠습니다. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih santuy? Bingung nggak bisa subnight dikarenakan PPKM diperpanjang? Tenang cuy, nggak perlu sedih dan juga bingung. Kamar Santuy selalu ada buat nemenin sobat santuy semuanya. Dan semoga sobat-sobat santuy murah rezeki dan diperlancar segala urusannya. Amin. Kali ini, Kamar Santuy akan menceritakan sebuah film dari Korea yang berjudul Seven Princess atau Seven Princess Driver. Film ini mengisahkan para wanita-wanita cantik dan jelita yang menjadi supir pribadi online. Ya, kayak macam taksi online gitu cuy. Tapi ini lebih pribadi. Dikarenakan menggunakan mobil customer atau klien mereka itu sendiri. Dan itu semua dilakukan untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Sebelum masuk ke alur ceritanya, mari kita bangun kamar santuy ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar para kaum santuy selalu bisa menikmati video-video dari kami. Oke cuy, skuy lah. Film berawal pada saat itu belum tersedia aplikasi taksi online untuk memesan taksi online seperti saat ini. Diceritakan ada seorang tante seksi cantik dan bohai zaman now. Nah, tante seksi ini bernama Hyundai. Yang dikala itu sedang mengenang masa lalunya bersama sang suami tercinta. Sembari memandangi sebuah foto pernikahan mereka yang begitu indah, tak berselang lama, datanglah anak sulungnya yang bernama Jung-hee. 언니, I love you. Melihat Hyundai yang masih melihat masa lalu kelamnya, datanglah sahabat karibnya yang bernama Leimi. Di sana ia pun menyarankan agar Hyundai bisa mengubur dalam-dalam masa lalu bersama suaminya. Nah, di saat Hyundai akan kembali ke apartemennya, secara tidak sengaja menemukan selembar kertas di sebuah kotak surat yang berisikan mengenai sebuah ide cemerlang untuk menjalankan sebuah jasa, yaitu driver pribadi, di mana masa itu belum ada jasa taksi online cuy. Kemudian, ia pun langsung menghubungi anak keduanya yang bernama Milohun. Diceritakan ia bekerja di sebuah perusahaan pengrajin Gucci. Tak sampai di situ, Hyundai pun juga menghubungi anak bungsunya yang sedikit berbeda dari yang lainnya. Rasanya gadis ini memiliki paras blasteran yang bernama Pretty. Saat ini, Pretty bekerja di sebuah perusahaan sarden terbesar di Korea. 갑자기 쌀쌀해졌다. 자. Singkat cerita, mereka pun berkumpul di sebuah rapat konferensi meja persegi. Yang pada saat itu, Hyundai juga mengajak Leimi untuk ikut bersama dengannya. Leimi yang tak mau kalah bersaing, juga mengajak kedua anak perempuannya yang memiliki paras cantik dan juga bodi yang tak kalah semelohainya. Kedua gadis ini bernama Kimohi, bukan Kimochi, tapi Kimohi dan Mohita. Pada saat itu, mereka pun menunggu kedatangan suami dari Leimi yang merupakan mantan dari seorang pegawai travel, guna melancarkan usaha yang akan mereka rencanakan. Tak lama kemudian,
datanglah suami dari Leimi yang bernama Bang Bang, bukan Beng Beng. Kalau Beng Beng itu mah yang ini ya cuy. Oke cuy, lanjut. Skuy. Setelah itu, ia pun memberikan pedoman untuk menjalankan jasa driver pribadi tersebut. Diketahui bahwa pedoman itu diciptakan oleh abang-abang driver fake taksi. Tak sampai di situ, Bang Bang pun memberikan sebuah ide cemerlang untuk melancarkan usaha dan rencana mereka, yaitu memberikan pelayanan ekstra kepada setiap penumpang dengan berpenampilan yang lebih menantang. Semata-mata untuk memikat para pria hidung belang. Ide yang cemerlang ya cuy, yang sangat menegangkan. 단톡방 만들 테니까 거기서 얘기하는 걸로 해요. Tanpa membuang-buang waktu, mereka pun secara bergiliran melakukan sesi foto-foto bak seorang artis pemersatu bangsa. Diketahui nantinya foto-foto tersebut akan dijadikan sebuah brosur untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru kota. 대리 부르셨죠? Pucuk dicinta ulang pun tiba. Untuk yang pertama kalinya, Milo Hun-lah yang mengawali cerita manis ini. Yang dikala itu, ia pun mendapat seorang penumpang. Akan tetapi, dikarenakan terlalu bersemangat menginjak pedal gas mobil tersebut, sehingga mobil tersebut melaju seperti di film Fast and Furious 9. Dan mengakibatkan penumpang tersebut menjadi mual dan muntah-muntah. 손님, 술 많이 약하시고. Scene pun berpindah ke Pretty di kala itu. Pretty juga membawa seorang penumpang. Namun, penumpang tersebut sangatlah tergiur melihat kesemelohaian tubuh dari Pretty yang body girl sekali. Sehingga penumpang itu pun berusaha mengeluarkan jurus ajian jaran goyangnya. Akan tetapi, dikarenakan Pretty mempunyai keimanan yang kuat, tanpa basa-basi, ia pun menolak ajakan tersebut. Di tempat lainnya, terlihat Kimohi telah selesai mengantarkan penumpang dengan selamat dan hangat ke tempat tujuannya. Kemudian ia pun menelpon sang suami agar segera menjemputnya. Akan tetapi, sayangnya sang suami tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Dikarenakan sudah larut malam, Kimohi pun mencoba mencari seorang abang-abang sopir truk yang ada di sekitaran sana. Dan secara kebetulan, ia pun berhasil menemukan Babang Tampan yang masih tertidur lelap. Melihat ketamfanan Babang Tampan tersebut, seketika ia pun teringat akan persilaturahmian Sosi dan apam legitnya dengan seorang pria. Dikarenakan Kimohi sudah tak lama merasakan persilaturahmian yang bisa membuat basah, ia pun langsung mensilaturahmikan apam legitnya dengan sosis sopir truk tersebut. Akan tetapi, sayang seribu sayang, itu semua hanyalah sebuah hayalan. Udah pada ngarep ya cuy. Oke cuy, lanjut. Skuy. 고객님, 안전하게 모시겠습니다. Di sisi lain, Jung-hye sedang membawa seorang penumpang. Diketahui penumpang tersebut adalah seorang dokter spesialis bedah. Setibanya di tempat tujuan, dokter tersebut mengatakan akan memberikan bayaran tambahan kepada Jung-hye. Namun dengan syarat, Jung-hye harus memenuhi semua keinginan dokter bedah tersebut. Yang dikala itu, bukannya ada seorang pasien. Ternyata, dokter tersebut malah ingin membedah hangatnya apam legit si Jung-hye. Tanpa pikir panjang, Jung-hye memenuhi keinginan tersebut. Sehingga dokter itu pun berhasil menyuntikkan vaksin penguat imun ke dalam apam legit milik Jung-hye. Vaksin ya cuy, vaksin. 정말 괜찮아요? 왜 잠깐만. 왜 이러실 거 아니에요? Saat bersamaan, si Bang Bang melihat aksi mobil goyang mereka. Sesaat kemudian,
Bang pun menanyakan apa yang terjadi di dalam sana. Dengan kegirangan dan penuh kebanggaan, Jung Hee pun mengatakan bahwa ia telah berhasil melemaskan sosis dari Pak Dokter tersebut. Bangga sekali ya Jung Hee. Keesokan pagi harinya, Hyundai pun merasa gembira, yang disebabkan usaha yang dilakukan mereka selama seminggu ini telah membuahkan hasil yang maksimal. Diketahui, mereka telah sukses mengumpulkan uang sebanyak 72.000 won. Kemudian, Hyundai pun menginformasikan mengenai berita gembira tersebut kepada anggota lainnya di grup chatnya. Pada malam harinya, seusai Hyundai mengantarkan seorang penumpang, lalu ia pun menemui sahabatnya untuk berbincang-bincang di sebuah warung jamu. Diketahui, temannya ini bernama Samyang. Kayak nama mie Korea yang pedas gitu ya cuy namanya. Kemudian, Samyang pun menceritakan kepada Hyundai pada saat ini ia sedang dilanda patah hati. Yang disebabkan pacarnya tersebut selama ini telah bersama seorang wanita di belakangnya. Mendengar hal tersebut, Hyundai pun menyarankan agar segera mengakhiri hubungan terkutuk tersebut. Lalu Hyundai pun mengantarkan Samyang pulang ke rumahnya. Namun, saat bersamaan, Samyang pun menerima telepon dari pacarnya yang mengatakan bahwa ia ingin sekali menemuinya. Namun, dikala itu Samyang kebanyakan minum beras kencur, sehingga mengakibatkan ia pun merasa mual. Melihat hal tersebut, Hyundai pun bergegas untuk mencari sebuah wadah. Nah, saat Hyundai kembali ke dalam mobilnya, ia pun dibuat begitu terkejut yang disebabkan pria yang dimaksud oleh Samyang telah berada di dalam mobil itu. Saat Hyundai menoleh ke belakang, ternyata pria tersebut adalah mantan suaminya. Sontak, api kemarahan Hyundai mencapai ubun-ubun. Dikarenakan Hyundai ternyata mantan seorang anggota Avengers yang kena PHK. Tanpa pikir panjang, Hyundai pun langsung memberikan pelajaran bagi mantan suaminya beserta pelakor tersebut. Di saat bersamaan, Lei Mei pun sedang melintas dan melihat pertengkaran tersebut. Merasa pertengkaran semakin ricuh, Lei Mei pun segera menghampirinya. Namun, alih-alih melerai pertengkaran tersebut, melainkan malah menyulut api pertengkarannya kian memanas. Tak sampai di situ, Hyundai yang sudah gelap mata, lalu menghancurkan mobil mantan suaminya tersebut. Dari kejadian ini, Hyundai pun akhirnya digiring ke polsek setempat. Karena Hyundai menerima tuntutan pasal yang berlapis, yaitu mengenai merusak harta benda milik orang lain, beserta penganiayaan yang dilakukan olehnya. Mengetahui sahabatnya dalam masalah, Lei Mei pun melakukan rapat dadakan bersama anggota yang lainnya untuk mendapatkan jalan keluar agar bisa membebaskan Hyundai dari jeratan hukum tersebut. Kemudian, si Bang pun menyarankan agar menggunakan semua uang yang telah terkumpul untuk membebaskan Hyundai dari dinginnya jeruji besi. Kompak sekali nih teman-temannya ya. 아니에요. Keesokan harinya, Bang bersama Lei Mei segera mendatangi polsek setempat untuk membebaskan Hyundai. Dari sini juga bisa dipastikan, uang mereka yang selama ini terkumpul telah terkuras. Tak berselang lama, Bang pun mendapatkan sebuah bisikan manja, yaitu mencoba peruntungan untuk memasang togel di sebuah website. Berkat doa kita semua, akhirnya Bang pun berhasil memenangkan togel tersebut. Akan tetapi, Lei Mei mengatakan bahwa semua uang ini tidak cukup untuk membayar sisa tunggakan apartemen selama 6 bulan. Tanpa pikir panjang, Hyundai pun bersama yang lainnya kembali mencoba peruntungan untuk yang kedua kalinya, dengan mempertaruhkan semua uang yang dimiliki mereka di aplikasi Kodomo. Namun naasnya, kali ini mereka pun mengalami kekalahan, sehingga mengakibatkan uang yang sudah mereka peroleh saat ini harus habis seketika.
Mengalami hal tersebut, Hyundai pun merasa putus asa dan ingin segera mengakhiri hidupnya. Beruntung, pada saat itu, Lemmy dan yang lainnya berhasil menghentikan kejadian tersebut. Peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Datanglah pemilik apartemen yang mengatakan bahwa dalam 2 hari ke depan, Hyundai dan yang lainnya harus segera angkat kaki dari apartemen tersebut. 지금 우리가 이렇게 팔자 좋게 Singkat cerita cuy, pada malam harinya, Hyundai bersama yang lainnya merayakan perpisahan yang begitu amat sangat menyedihkan. Pasalnya, sangatlah mustahil untuk mereka semua agar dapat melunasi tunggakan apartemen tersebut. Namun tiba-tiba, mereka lagi-lagi dikejutkan dengan desahan yang sangat misterius dari si Lucky Boy, yaitu Bang Bang. Karena penasaran, mereka semua pun bergegas mendatanginya. Ternyata, Bang Bang kembali lagi memenangkan togel, bahkan 10 kali lipat dari sebelumnya. Sehingga mereka semua pun begitu amat sangat gembira. Di akhir film, kedua keluarga harmonis ini pun merayakan kemenangan mereka di atas apartemennya, sembari mengadakan barbecue party dan menikmati indahnya pemandangan kembang api pada malam itu. Dan film pun berakhir. Oke cuy, bagaimana menurut sobat-sobat santuy tentang film kali ini? Apakah sobat santuy berpikiran sama dengan kita? Berharap ada layanan taksi online pribadi kayak di film ini ya? Ayo cuy, ngaku cuy. Seperti biasa ya cuy, coret-coret di kolom komentar ya. Oke cuy, terima kasih sudah menonton Kamar Santuy. Dan sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan jika sobat-sobat santuy suka dengan alur film kali ini, ya thank you, see you, and bye-bye.